siap untuk memuji nama Tuhan belum? Udah siap? Nah, sebelum itu kita mau bersatu dalam doa ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa berkumpul ya Tuhan di ibadah kali ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah supaya datang dengan hati yang rindu akan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, minta syukur, haleluya, amin. Nah, hari ini adik-adik udah sukacita banget kan? Udah sukacita dong pastinya. Nah, yuk kita mau angkat satu lagu pujian. Tepuk tangan nih adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yuk nyatakan lagu ini dari awal. Oh sukacita, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa siapa? Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Adik-adik katakan padanya. Padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Asik, adik-adik joget ya. Katakan katakan biar semangat ya adik-adik. Pam 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 pam. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang cinta banget sama Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya. Kita mau nyatakan lagu ini. Tepuk tangannya adik-adik. Jadi kita mau katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, down, down. Deep down in my heart. Talk about deep down, down. Deep down in my heart. Kita mau nyatakan lagi dari awal ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. Sekali lagi katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep down, down, down. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik udah pada siap belum dengar cerita firman Tuhan? Kalau udah, yuk kita sama-sama kita angkat pujian Bapa Engkau Baik. Setelah itu kita akan dengar cerita firman Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Katakan, Bapa
keluarga demi keluarga Tuhan. Kesehatan, kekuatan juga ada buat setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar cerita firman Tuhan, Tuhan berkati Tuhan buat adik-adik agar adik-adik boleh melakukan setiap apa yang adik-adik dengar hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berkati juga kakak yang akan bercerita Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Hai, shalom semua, shalom adik-adik. Apa kabar nih? Kak Joy doain biar adik-adik semua dalam keadaan segar dan sehat semua. Nah, hari ini kita mau dengar sebuah kisah yang sangat menarik dari sebuah tokoh dalam Alkitab yang pastinya cukup terkenal kok. Siapa dia? Nah, sebelum itu, yuk duduk semua pada duduk yang rapi, buka telinga, mata fokus, supaya kita bisa ngerti. Ayo kita simak. Dikisahkan di satu tempat bernama Tanah Kanaan, ada seorang pria yang bernama Yakub. Nah, bapak Yakub ini mempunyai banyak anak. Tetapi ada seorang anak yang lahir pada usia tua Yakub dan sangat dikasihinya. Namanya Yusuf. Sayangnya, Yusuf ini tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Suatu malam ketika Yusuf tidur, ia bermimpi, dan ketika Yusuf bangun, ia langsung menceritakan mimpinya itu kepada kakak-kakaknya. Katanya, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan Yusuf itu. Lalu malam berikutnya Yusuf pun bermimpi lagi, dan ia menceritakan lagi mimpinya kepada kakak-kakaknya. Dan ia pun ditegur oleh ayahnya. Katanya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Wah, hal ini membuat kakak-kakak Yusuf semakin iri hati kepadanya. Suatu kali, Yusuf diminta oleh ayahnya untuk pergi melihat keadaan kakak-kakaknya di ladang. Dan Yusuf pun pergi dengan memakai jubah indah yang diberikan ayahnya. Tapi apa yang terjadi ketika ia berjumpa dengan kakak-kakaknya? Ia malah ditangkap dan dilempar ke sebuah sumur kering. Tidak hanya sampai di situ perlakuan kakak-kakak Yusuf, tapi malah ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Dijual kepada seorang Mesir, bahkan Yusuf pernah masuk penjara karena sesuatu yang bukan kesalahannya. Hingga suatu saat Firaun mendapat mimpi, dan tidak seorang pun di tanah Mesir dapat mengertikan mimpi itu. Lalu seorang juru minum yang pernah ditolong oleh Yusuf mengingat bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpi. Dan Firaun pun memanggil Yusuf, dan ternyata benar bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Maka dari itu Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi seorang penting di Mesir. Bukan hanya itu, ternyata Tuhan membawa Yusuf ke Mesir adalah untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan yang menimpa tanah Kanaan. Haleluya. Tadi kita sudah dengar cerita tentang Yusuf ya adik-adik. Wah, Kak Joy senang banget nih melihat adik-adik yang fokus dan mau dengar firman Tuhan dengan baik. Seperti Yusuf yang walaupun kelihatannya hidupnya kok susah ya, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat hidup Yusuf dan keluarga Yusuf. Yusuf jadi hero buat keluarganya. Hero itu apa Kak? Hero itu pahlawan, orang yang memberikan kebahagiaan, sukacita bagi orang lain. Nah, ada 3 hal yang adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari
agar adik-adik bisa jadi anak-anak Tuhan yang keren di antara teman sekolah atau mungkin keluarga yang mungkin gak sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk sama-sama kita belajar. Nah, yang pertama yaitu mengasihi walaupun dibenci. Adik-adik seperti Yusuf yang dibenci saudaranya, tapi Yusuf tetap mau berbuat baik kepada kakak-kakaknya. Buktinya, ketika ayahnya menyuruh Yusuf untuk mencari kakaknya di ladang, Yusuf langsung pergi tuh tanpa bermalas-malas. Nah, adik-adik, mungkin di sekolah kalian punya tuh teman yang gak suka sama kita, ngeselin deh rasanya. Harus gimana ya kak? Mari jadi seperti Yusuf, tetap mengasihi walaupun dibenci, tetap berbuat baik dan tetap bersikap manis ya, karena Tuhan pasti membela setiap anak-anak yang hidup berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar ketika dijahati. Wah, pernah nggak adik-adik ngalamin seperti Yusuf? Ada teman-teman atau kakak yang menyakiti kita sampai-sampai kita jadi susah, sedih. Wah, seperti Yusuf, mari kita belajar adik-adik supaya menjadi orang yang sabar. Sabar ketika dijahati. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dipukul di kayu salib dan disalib, Tuhan Yesus mau sabar dan tetap mengampuni orang yang menyakitinya. Yuk adik-adik, Kak Joy percaya adik-adik semua pasti bisa untuk sabar dan berdoa sama Tuhan, meminta pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Ya, yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat tadi, walaupun Yusuf terlalu banyak masalah, tapi janji Tuhan kepada Yusuf tetap terjadi loh. Bahkan Yusuf memimpin di Mesir. Wow. Sebab itu poin ketiga adalah ayo tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin adik-adik sedang mengalami kesedihan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan pasti membuat sesuatu yang terbaik buat kita bahkan keluarga kita. Amin. Nah, ada 3 hal yang adik-adik harus ingat. Pertama, mengasihi walaupun dibenci. Kedua, sabar ketika dijahati. Ketiga, percaya kepada Tuhan. Wah, kak gimana? Teman-teman di sekolah suka saling balas-balas memukul. Atau kakak atau adik tiap hari jahatin aku kak. Gimana? Kak Joy berdoa nih. Biar adik-adik semua bisa jadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan teman-teman itu. Biarlah suatu saat nanti mereka akan melihat dan ngerti bahwa adik-adik adalah teman, bahkan saudara-saudara yang terbaik bagi mereka. Dan Tuhan pasti menyertai adik-adik semua. Haleluya. Ayat hafalan minggu ini ada di Kejadian 39 ayat 23b. Ayo buka, lihat ya, sama-sama kita belajar. Kejadian 39 ayat 23b. Kak bacain ya. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Satu kali lagi ya. Kejadian 39 ayat 23b. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kak percaya Tuhan menyertai semua adik-adik dan apa saja yang adik-adik kerjakan Tuhan buat berhasil. Studinya, sekolahnya berhasil, dapat nilai-nilai yang terbaik. Oke, sekarang Kak Joy mau ajak kita berdoa sama-sama ya. Yuk tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar sama-sama hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Kami mau hidup dalam kehendak Tuhan. Kami mau menjadi saksi Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Tuhan berkati ayah dan ibu kami,
juga saudara-saudara kami. Berkati kota dan bangsa kami, dan pandemi COVID-19 ini bisa berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan pertumbuhan, perkembangan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu. Semakin hari semakin pintar, berhikmat, bijaksana, dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa dalam ibadah anak sekolah minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom.